Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sementara ini kita tinggalkan Champions Chess Tour kawan. Kita tidak akan ulas game dari Champions Chess Tour, tapi sedikit saya akan tunjukkan hasil-hasil di semifinal untuk divisi 1 kawan. Magnus Carlsen melaju ke babak berikutnya kawan setelah mengalahkan Denis Lazovic. Menang 1 game kawan, dan nanti akan berhadapan dengan Vincent Keymer setelah Vincent Keymer ini mengalahkan Jan-Christophe Duda. Nah, Jan-Christophe Duda, Denis Lazovic turun ke bracket bawah dan berjumpa dengan Ian Nepomniachtchi, Jan-Christophe Duda. Denis Lazovic berjumpa dengan Alireza Firoza. Nah, untuk divisi 2 tadi belum saya lihat kawan, tapi saya lihat tadi Dani Dubov lolos ke babak berikutnya kawan setelah mengalahkan Haram Akobian, dan nanti Dani Dubov akan berjumpa dengan Maxime Lagrave kawan. Itulah kawan hasil-hasil di babak semifinal divisi 1 dan babak quarter final di divisi 2 kawan. Tapi kita tidak akan ulas game dari Champions Chess Tour kawan. Saya akan kembali mengulas Grand Chess Tour kawan, di mana Wei sangat perkasa di turnamen ini. Sempat saya ragukan kawan di permainan rapid hari pertama. Dia mengalami satu kekalahan dari Magnus Carlsen, sempat menahan remis Domara Djurgården, diserang mati-matian Wei dan mampu bertahan kawan. Dan di hari keduanya memetik 3 kali kemenangan. Kemudian di hari ketiganya 2 kali menang, 1 kali remis kawan. Mendapatkan 13 poin. Selisih 1 poin atas Magnus Carlsen di sesi rapid. Dan di sesi blitz hari pertama masih perkasa kawan. Walaupun sempat kalah oleh Domara Djurgården pada game pertama. Pada game pertama kembali performa dari Wei kurang meyakinkan kawan. Tapi game berikutnya, game kedua, dia berhasil mengalahkan Vincent Keymer. Nah, game inilah yang akan kita ulas kawan, langsung ke papan analisis. Saya tak perlu menunjukkan hasil-hasil yang lain, tadi sudah saya jelaskan. Langsung ke papan analisis dari permainan Wei pada game kedua permainan Blitz. Nanti malam atau malam ini kawan, ya sekitar jam 7 kalau kalian ingin melihat live streamingnya kawan, Wei akan pegang hitam saat menghadapi Vincent Keymer. Dan Vincent Keymer ya bermain di 2 turnamen sekaligus kawan, dan lolos juga, nanti akan berhadapan dengan Magnus Carlsen. Dan mungkin kalian belum tahu kawan, Wei ini merupakan pecatur kuat kawan, asal Tiongkok. Dia merupakan pecatur termuda yang berhasil menembus 2700 kawan. Dia memecahkan rekor itu. Dan kalau tidak salah, dia sempat menjadi juara dunia junior, kalau tidak salah. Tapi yang pasti, dia merupakan pecatur termuda yang berhasil menembus elo 2700. Luar biasa. Jadi, jangan remehkan kekuatan Wei kawan. Di usia muda, dia sudah bisa menembus 2700. Oke, langsung saja kawan. Di sini ide permainannya adalah Bishop Opening dari Wei, gajah C4. Kuda F6, Berlin Defense. Ada pion D3. Nah, pion C6. Kuda C6 juga pilihan populer. 2 pilihan kawan, pokoknya ke C6. Pion C6 atau kuda C6. Kalau kuda C6 bisa juga bertransposisi ke pembukaan Italia Giocho Pianissimo. Setelah kuda F3, gajah E7 ataupun gajah C5 kawan. Melanjutkan ke permainan Bishop Opening dengan pion C6. Tentu untuk sokongan pion pusatnya. Kuda F3, pion D5, gajah B3, gajah D6, lindungi pion. Kenapa tidak dibuka saja permainan untuk mendapatkan pion yang di sini, walaupun terlihat pionnya jatuh juga untuk menyerang peta F7. Kuda kawan tidak akan bergerak ambil pion, tapi ke G5 ini sangat powerful untuk menjaga peta E6 dari blokade gajah ini. Mungkin gajah menyerang menteri saja, ataupun ke peta E6. Kembali lagi ke langkahnya, kurang bagus untuk membuka diagonal terang. Tujuan pion D5 tentu untuk blokade diagonal terang kawan. Gajah D6, lindungi pion. Pion E pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5. Gajah G5, pin kuda untuk mendapatkan pion yang di sini. Dilepas kuda C6, rokade. Tidak berani ambil pion ini kawan, karena raja belum rokade kawan, kena skak di sini. Kan masih ada kuda yang bisa backup bang, bisa sekaligus backup gajah. Tapi sekali lagi lihat, posisi kuda sudah tidak ada target di belakang kawan. Jadi pin-pinan sudah tidak berlaku lagi. Kalian kehilangan perwira, kalah cepat. Jadi tidak ambil pion. Baru sekarang pion didorong kawan, diagonal terbuka, harus berhati-hati. Kuda B ke D2, lanjut Wei, rokade Vincent Keymer, benteng E1, pion H6, gajah H4, gajah G4, gantian sekarang hitam keluar untuk ngepin kawan, pion H3, gajah mundur. Cukup simetris posisi sayap raja kawan. Coba lihat, pion kuda,
Cuma bentengnya sudah bergeser kawan, tapi konstruksi pion gajah juga berada di jalur yang sama kawan. Cukup menarik. Menteri E2 ternyata langkah kurang presisi dari WY kawan. Engine menyarankan dengan pion G4, tapi tak perlu saya lanjutkan lagi variasi-variasi, hanya saya tunjukkan saja mana langkah terbaiknya. Nanti kalau sedikit mungkin ada pertanyaan, tanda tanya, baru akan sedikit saya perpanjang variasi yang ditunjukkan oleh engine kawan. Ya, seperti kata Rashid Nurmedinov kawan di quotes yang ada di sebelah kanan gini di bawah. Siapa yang menganalisa permainan bits, dia adalah orang bodoh. Admin sering melakukan itu. Benar kan? Panjang sekali. Dalam permainan bits pun admin sangat dalam menggunakan engine untuk menganalisa permainan. Lanjut kawan, Menteri E2 dari WY. Benteng E8. Gantian kawan, pion G5 yang bagus bagi hitam. Benteng E8. Masih pion G4 yang terkuat di sini. Memilih dengan kuda E5 menantang pertukaran, tentu ditolak. Tentu saja kawan. Bukan menantang ini, provokasi namanya. Dan pion G5 masih yang terkuat kawan untuk blokade diagonal ini. Malah dia mundur untuk menghindari serangan kuda. Kuda G3, gajah mundur ke G6 kawan. Langsung sikat kuda F3 yang terkuat menurut engine. Tapi memilih mundur. Sudah tidak bisa lagi memainkan pion G5 kawan. Nah, kuda caplok pion E5 sekarang. Selanjutnya gajah B4 serang benteng. Dan membuka pin di sini kawan, coba lihat. Tapi kuda ini pun juga punya target, sama-sama nanti mengancam menteri. Nah, di sini WY memilih langkah terbaik untuk sikat kuda F6. Ambil balik oleh menteri. Kalau kalian ambil kuda C6 bisa jadi opsi pilihan kedua, tapi tidak terlalu kuat. Yang kuat ambil kuda F6 kawan. Sama-sama mengancam menteri masing-masing. Benteng pukul menteri, kuda ambil menteri. Benteng pukul benteng, skak ambil balik. Gajah mendapatkan benteng, kuda mendapatkan tambahan pion kawan. Nah, kalian bermain dengan sepasang kuda, sepasang gajah kawan. Hitam masih mempunyai benteng. Tapi kehilangan pion ataupun mendapatkan benteng merupakan kompensasi yang cukup dan dirasa engine permainan dalam posisi level jika kalian di sini ambil kuda C6. Pilihan terkuat dari WY, sikat kuda F6, ambil balik oleh menteri. Kemudian kuda G4, ancam balik menteri kawan. Nah, ini saatnya untuk melakukan pertukaran. Kalian tidak bisa mendapatkan benteng karena kuda caplok menteri temponya skak nanti. Nah, di sini menteri bergerak ke petak F4 dan meluncur ambil benteng, melakukan pertukaran menteri dengan benteng WY kawan. Langkah terbaik, langkah Ciami. Kira-kira kalau kalian yang main, apakah tetap meluncur kawan? Apakah berani? Ya tak ada cara lain kawan. Coba lihat mau bergerak kemana? Ke sini kah? Benteng jatuh kawan. Ada gajah, ada benteng di sini. Tak ada pilihan lain. Pilihan terbaik memang di sini. Nah, raja bergerak ke H7 sekarang. Kalau diblokade dengan gajah kawan, tidak ada yang mengawal petak E1, benteng bisa keluar. Jadi raja naik saja ke petak H7. Kuda H2, kuda E5. Langkah kesalahan dari Vincent Kemmer kawan. Memberikan kesempatan menyerang dengan kuda E2. Tadi menteri mundur terlebih dahulu yang terkuat. Tapi langsung kuda E5, kuda E2, menteri mundur ke F6, pion F4. Tidak terburu-buru ambil pion D4 kawan karena ada gajah nanti di sini. Coba lihat. Mungkin mundur. Ya caplok, caplok. Ada gajah ke petak H5, serang kuda. Menteri akan menekan petak F2. Memberikan kesempatan hitam untuk berbalik menyerang. Jadi menyerang terus WY dengan pion F4. Kuda mundur ke D7. Diikuti dengan pion G4. Tadi dengan benteng F1 yang lebih kuat kawan. Tapi rencananya ingin menjebak posisi gajah. Nah, kuda reposisi ke C5 merupakan opsi terkuatnya. Memilih menteri ke C6. Pion F5. Gajah terjebak. Kuda C5. Langkah terlambat. Langsung ambil pion saja yang terkuat. Tapi tidak ada yang menjaga peta F7 kawan. Kuda C5. Pion ambil gajah skak, ambil balik oleh menteri. Kemudian di sini gajah reposisi menghindari ancaman kuda. Dan jika ada kesempatan, coba lihat cukup berbahaya kawan. Gajah D2. Benteng F1 menyerang pion di sini. Di sini ada gajah E3 skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke H1, sudah tidak ada skak lagi kawan. Dan di sini Vincent Kemmer blunder dengan langkah kuda E6 memberikan kesempatan gajah menusuk menteri. Dan di sini kawan, Vincent Kemmer menyerah. Sudah sangat jelas. Di langkah berikutnya, menteri jatuh. Mau sikat gajah langsung. Atau blokade dengan pion. Percumi.
Percumi kawan, percumi. Ada gajah langsung sikat saja. Percumi. Jika dilanjutkan silakan kalian otak-atik. Mau ambil dengan pion, yang terkuat ya dengan benteng saja kawan. Kuda terancam, mau kemana terserah. Itulah kawan salah satu game yang cukup bagus dari WY kawan. Pada game kedua permainan Blitz kemarin malam. Sempat kalah oleh Domarajuku guys pada game pertama, tapi mulai panas di game kedua mengalahkan siapa ini? Vincent Keimer kawan. Kemudian berjumpa dengan Jan Christoph Duda, juga dihajar. Jan Christoph Duda baru ditahan oleh Magnus Remis pada game keempat. Oke, semoga permainan dari WY ini kawan bisa menghibur kalian. Tadi ada posisi yang sangat bagus di mana WY berani mengorbankan menterinya kawan. Di langkah keberapa tadi kawan? Ya, ada di langkah ke-19 setelah kuda G4 serang menteri. Menteri bergerak ke peta F4, diluncurkan menteri untuk mendapatkan 2 benteng kawan. Seketika hitam kolaps. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.